10 dimulai. Saat teduh selesai, saudara-saudaraku terkasih, mari kita mengangkat pujian penyembahan kita dengan judul Roh Kudus kok hadir di sini. Mohon maaf suara saya teman-teman karena lagi batuk dan flu. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, di mana kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada di sekeliling kita malam hari ini, dimanapun kita berada pada saat malam hari ini. Mari kita katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan akan ada di setiap kami malam hari ini. Pimpin segala ibadah kami malam hari ini Tuhan. Semoga peribadahan kami Tuhan berjalan dengan baik. Mari kita katakan, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian ini, bahwa kita bagaikan rusa yang rindu akan firman Tuhan, yang haus akan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita sungguh-sungguh mengatakan dan
menyanyikan lagu ini dengan sungguh. Sayang haus aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tanda gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Mari saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kembali kami bersorak-sorai, kembali kami menyebut nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mencukupkan segala keperluan kami sepanjang hari ini. Tuhan telah mencukupkan kami Tuhan, tanpa kami rasa kekurangan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Dan ini kami pada malam hari ini Tuhan kembali bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, memelihara kami sepanjang peribadahan kami malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pelayan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai dengan luar biasa Tuhan, terlebih-lebih nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan semoga kami sebagai pendengar Tuhan, kami bisa mendengarkan dengan baik. Jauhkan kami dari segala godaan iblis Tuhan, jauhkan kami dari segala kekacauan malam hari ini. Sebab kami percaya ketika kami selalu berseru di hadapan-Mu, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Peribadahan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Tuhan Yesus berkati segala aplikasi yang kami pakai malam hari ini Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan Engkau berkati juga saudara-saudara kami ya Tuhan, yang belum sempat hadir, bahkan yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau pimpin kehidupan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ini kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Mari kita mengangkat pujian, segala puji syukur. Mari sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang
kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Tiap Langkahku. Kita percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalan ku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukakannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Rumah Bapa surga yang bakal. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian lagi ya. Soalnya saya perhatikan pembicara kita masih belum datang. Mari kita mengangkat pujian Ajarilah Kami Bahasa Cintamu.
hati yang lemah lembut. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia dan tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan hati, pemikiran kita, mari kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita mengangkat pujian yang mengatakan,
Roh-Mu yang hidup. Dan setelah pujian saya serahkan kepada hamba-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Oke, kita akan tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih anugerah-Mu yang tak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih untuk satu hari ini Tuhan telah sertai, Tuhan telah tolong kami. Hingga pada malam hari ini kembali kami datang beribadah kepadamu melalui via Zoom dari komunitas
next generation ini ya Tuhan. Biar semua apa yang kami lakukan ya Tuhan semua berkenan di hadapan-Mu. Setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan, kami percaya Tuhan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja bagi masing-masing kami. Yang kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh menjadi suluh terang bagi jalan kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar Engkau mengurapi ya Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal daripada Engkau dan boleh memberkati setiap. Kami serahkan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya sapa kita sama Shalom. Salam, salam. Oke, mohon maaf saya agak terlambat tadi, ada kendala sedikit. Saya ada kegiatan di Gide dan secepatnya harus pulang ke Gunung Soli lagi dan puji Tuhan sudah sampai di sini. Teman-teman, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih juga untuk pengurus yang telah mempercayakan saya untuk boleh sharing bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya dan teman-teman boleh menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada segala sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin. Teman-teman, malam hari ini saya beri tema untuk renungan kita itu Finding Your Purpose, atau menemukan tujuan atau arah ya teman-teman. Kalau kita lihat dari kisah atau dari Alkitab atau dari perikop yang sudah kita baca tadi, ini di mana Raja Salomo sampai di mana titik ia berkata, untuk apa sih hidup ini? Untuk apa hidup ini? Seakan-akan sia-sia. Segala sesuatu yang saya kerjakan, apa yang saya buat sekarang pun itu semua sia-sia, teman-teman. Seakan-akan itu tidak ada gunanya begitu. Akhirnya dia berkata begitu, apa gunanya hidup ini? Semua segala sesuatu yang saya kerjakan sia-sia. Begitu. Perlu kita ketahui teman-teman, anak muda atau orang-orang yang percaya yang paling berbahaya di dunia ini bukan anak muda yang kehilangan uang. Sekali lagi, anak muda yang mungkin sering kita katakan, wah, saya paling berbahaya di dunia ini, hidup saya paling nggak tahu ada arahnya kemana. Bukan anak muda yang kehilangan uang. Kenapa? Karena uang masih bisa didapat. Bukan juga anak muda yang kehilangan pekerjaan. Suatu ketika juga pasti ada pekerjaan. Begitu. Ada banyak orang yang di PHK, selang beberapa bulan kemudian ada kerja. Begitu. Bukan juga anak muda yang putus cinta. Mungkin ada yang putus cinta 1-2 hari, besoknya udah punya pacar lagi. Mungkin 1 jam yang lalu udah putus, 1 jam kemudian udah punya lagi. Bukan itu anak muda yang kehilangan harapan teman-teman atau kehilangan arah. Bukan seperti itu. Sama-sama kita belajar malam hari ini. Kita belajar dari Salomo. Sebenarnya, kenapa Salomo ini berkata bahwa segala sesuatu ternyata sia-sia ya teman-teman. Kalau kita pikirkan teman-teman, kalau Salomo ini kurang apa? Begitu ya. Kalau kita mungkin anak-anak muda, kalau dibilang kamu kurang apa? Masih banyak. Yang jomblo masih belum punya pacar. Yang masih cari kerja, belum dapat kerja. Yang sudah lulus, wah masih belum ada kerjaan.
Yang bahkan mungkin yang sudah berumah tangga, Tuhan masih belum mempercayakan anak. Atau segala sesuatu. Maaf, ada yang nelpon. Maaf, ada yang nelpon ya. Jadi agak terganggu tadi. Kali maaf bentar ya. Oke, teman-teman lanjut. Salomo kurang apa, teman-teman? Mungkin teman-teman pernah baca kisahnya bagaimana ia mendapatkan emas, permata dari segala raja yang ada di muka bumi. Kurang apa dia? Kenapa dia sampai berkata segala sesuatu itu sia-sia? Kenapa dia berkata nggak ada? Segala sesuatu nggak ada yang kekal di muka bumi ini. Semua segala sesuatu. Apa yang saya buat sekarang sudah ada sejak dulu. Begitu. Salomo ngomong bahwa itu semua sia-sia. Karena itu ia kehilangan arah. Dan mungkin teman-teman sudah tahu kisah kehidupan, akhir hidup dari Salomo itu sendiri. Untuk itu malam hari ini teman-teman, kita mau lihat atau kita mau baca kenapa Salomo bisa sampai kehilangan arah seperti ini, atau kenapa dia sampai berkata ini nggak ada artinya, segala sesuatu sia-sia. Kita bisa buka, salah satu boleh baca nanti kalau sudah dapat satu Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Bang Ikhlas pertama boleh baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 2. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 2, beginilah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Demikianlah firman. Terima kasih. Bang Ikhlas. Ini teman-teman. Ternyata kenapa Salomo sampai kehilangan arah? Begitu. Kenapa sampai dia enggak segala sesuatu sia-sia? Yang pertama, hidup di dalam dosa. Sebagian dari kita dan mungkin saya pribadi pernah mengalami hal yang sama. Suka toleransi dengan dosa. Sudah tahu itu dosa, masih suka, kali ini aja lah Tuhan, besok enggak lagi begitu. Suka toleransi dengan dosa, teman-teman. Itu sering kita perbuat, apalagi anak muda. Tuhan first kiss or something for someone, no problem lah Tuhan. Besok enggak lagi, hari ini aja. Masih suka toleransi dengan dosa. Orang bisa saja kehilangan segala sesuatu, teman-teman. Tapi kalau orang tidak punya arah, semua saya katakan itu sia-sia. Segala sesuatu yang kerjakan itu sia-sia. Ingat tadi, yang pertama tadi hidup di dalam dosa. Salomo sudah diingatkan oleh Tuhan. Engkau Salomo, jangan kau mengambil istri dari orang-orang yang Tuhan sudah larang begitu. Perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Tuhan telah berkata, engkau jangan mengambil itu karena itu akan mencondongkan hatimu untuk berbuat dosa. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dari kisah kehidupan Salomo, apa yang membuat dia jatuh? Yaitu perempuan. Dosa tadi, teman-teman. Dia suka toleransi. Nggak apa-apa lah Tuhan. Sekalipun nggak manusia, tapi banyak seperti itu. Masih suka toleransi. Nggak lah Tuhan. Dia cantik kok. Mungkin saya bisa bentuk dia. Mungkin saya bisa perbaiki hidupnya kalau dia udah bareng saya. Padahal itu udah dikatakan tidak. Kita masih suka toleransi dengan hal seperti itu. Dan akhirnya
Salomo jatuh. Hati Salomo berpaut kepada perempuan ini dan jatuh karena cinta. Sebenarnya tidak mudah jatuh di dalam dosa gara-gara cinta. Makanya orang sering makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Nggak tahu arah. Sudah mungkin ada yang sudah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, bahkan gara-gara cinta masa depannya stop sampai di situ. Akhirnya nikah. Kenapa? Masih suka toleransi dengan dosa, mau hidup di dalam dosa, sudah tahu. Itu tidak benar. Jadi teman-teman, saya ingatkan, kita semua, saya secara pribadi juga, jangan suka toleransi dengan dosa. Dari yang kecil lah. Jangan berkata ini dosa kecil atau enggak ada. Dosa ya dosa. Tapi dari yang kecil, itu akan menjadi semakin besar, teman-teman. Mari belajar. Kikis itu semua. Belajar. Untuk tidak mau toleransi dan dosa. Dosa ya tetap dosa. Ibarat seorang hakim, kalau itu salah-salah. Ya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya masih suka toleransi Tuhan, masih suka tawar-menawar begitu? Enggak lah, kali ini aja ya Tuhan, besok enggak luku. Ya enggak tahu besok gimana. Jamin aja lah Tuhan, besok enggak tahu gimana. Jadi mari kita periksa diri kita masing-masing. Yang kedua teman-teman, kenapa sampai Salomo kehilangan arah? Dan berkata segala sesuatu ini sia-sia. Begitu. Yang kedua yaitu lupa diri. Kita baca sekali lagi salah satu buka. Mungkin di sini yang kelihatan Putri Zebua. Bisa buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Satu Raja-Raja 11 ayat 7. Sudah? 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Sudah, Saudari Putri? Sebentar ya. Oke. Bentar ya teman-teman, kita tunggu. Sekali lagi 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Maaf ya, soalnya Alkitabnya cuma setengah doang, jadi raja-rajanya enggak ada. Oke, saya baca aja ya. Oke, silakan. 1 Raja-Raja ayat pasal 11 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekecikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kekecikan sembahan Bani Amon. Terima kasih Bang Tafunal. Teman-teman, ini kenapa Raja Salomo sampai kehilangan arah, lupa diri. Dia lupa siapa yang memilih dia menjadi raja. Dia lupa apa yang Tuhan mau supaya ia kerjakan sehingga menjadi raja. Bisa-bisanya ia mendirikan atau membangun mezbah kepada Molok atau kepada mezbah-mezbah yang
bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Begitu. Lupa. Dia lupa diri ternyata. Lupa siapa yang memilih dia. Lupa siapa yang berkehendak sehingga dia menjadi raja, teman-teman. Pertanyaan yang banyak dari kita juga. Suka lupa diri, teman-teman. Kalau lupa ingatan dengan lupa diri beda ya? Beda apa sama? Hah? Jawab masing-masing aja. Kadang kita juga lupa diri. Mungkin beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya, kita belajar tentang saya adalah anak Allah. Itu identitas kita. Saya ini anak Allah. Saya ini harus menjadi dampak bagi orang lain. Tapi kita kadang lupa itu. Membelakangi itu dulu ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita nyaman. Dan tidak tertutup kemungkinan. Akhirnya membuat kita salah arah. Nggak menuju kepada tujuan yang sedang kita capai sebenarnya. Lupa diri. Itu efek dari suka toleransi tadi, teman-teman. Kita boleh tanyakan dalam pribadi kita masing-masing. Selama ini saya lupa akan apa? Ketika mungkin saya sedang pacaran, lagi berdua dengan doi saya, kadang saya lupa Tuhan, lupa diri ternyata. Terhanyut dengan cinta. Mungkin ketika teman-teman marah, akhirnya menjadi dosa, lupa. Oh, ternyata beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Lupa. Kalau Tuhan melihat apa yang saya perbuat, ketika saya mencuri, ketika saya menggosipin orang, lupa. Seketika saya lupa siapa diri saya. Sering sekali seperti itu, teman-teman. Dan saya juga pun mengalami hal demikian. Sering lupa. Nanti setelah, oh iya ya, saya ini ternyata anak Tuhan Yesus. Oh, ternyata mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi hidup saya. Oh iya, maaf ya Tuhan. Nggak ulangin lagi. Setelah itu ada hal-hal yang menjurkan lagi. Sesaat lupa lagi. Itu yang sering terjadi dan sering kita alami, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman. Dan saya pun mengalami hal demikian. Kita belajar dari Salomo. Dia berkata segala sesuatu ini sia-sia ya teman-teman. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11 tanpa saya jelaskan secara jelas, dia sudah paparkan di sana. Bagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu semua sia-sia. Apa yang kita bentuk sekarang? Penemuan-penemuan apa yang didapat manusia saat ini? Robot? Zaman dulu ada. Cuma karena nggak ada fotonya atau nggak ada buktinya karena zaman dulu nggak ada seperti itu. Ada. Apa yang orang buat sekarang? Penemuan-penemuan apa? Itu sudah ada. Dan itu segala sesuatu pun sia-sia. Apa yang sedang kita kejar sekarang? Pendidikan? Ketika kita mati, itu nggak ke bawah memang. Itu akan membawa, masa kita membawa nama, oh namanya ini ada gelarnya. Itu tapi semua sia-sia. Kalau kita tidak punya tujuan dan arah. Kita punya banyak harta. Kita punya banyak investasi di mana-mana. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, saya katakan itu segala sesuatu sia-sia. Malam hari ini, sebenarnya, ketika kita mau menjadi pemuda yang punya tujuan, kita perlu sadar, saya ini siapa? Begitu. Yang pertama tadi, kita belajar. Kenapa kadang kita suka atau kehilangan arah, teman-teman? Yang pertama, hidup di dalam dosa atau suka toleransi dengan dosa. Yang kedua, lupa diri. Jadi sebagai anak-anak muda, tujuan kita atau purpose kita, yaitu berdampak bagi sekitar kita. Teman-teman mungkin ingat firman Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Itu sebenarnya menjadi purpose kita, teman-teman. Kita menjadi garam yang bukan tawar, tapi garam yang memberi rasa kepada orang lain. Terang yang sifatnya redup tidak, tapi terang yang membawa cahaya bagi orang lain.
Melalui apa? Melalui sikap hidup kita. Sikap hidup kita yang benar, perkataan kita yang benar, cara kita. Itu yang mestinya menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Menjadi dampak bagi orang lain. Itu menjadi garam, garam yang tidak tawar, menjadi terang, terang yang tidak redup. Tapi garam yang senantiasa memberi rasa, dan terang yang senantiasa memberi cahaya kepada orang lain. Sehingga gambaran Kristus boleh dilihat dalam diri kita masing-masing. Purpose kita atau tujuan kita tidak selalu besar, teman-teman. Jangan berharap, oh saya udah nyampe tujuan, saya udah sampai memegang gelar doktor, profesor, kabelator kotor, atau segala macam. Jangan sampai memikirkan dulu, harus besar. Mulai dari hal yang kecil. Apa yang kita buat dari hal yang kecil? Perlu kita mau praktekkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita perlu berdampak bagi orang lain. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya? Setelah kita berdampak, memenuhi tujuan kerajaan surga. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukannya itu dengan baik, maka segala sesuatu yang kerjakan ada tujuannya. Gak mungkin ada orang mengerjakan sesuatu tanpa tujuan. Kita mengerjakan sesuatu, contohnya teman-teman sekarang sedang menempuh studi, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin teman-teman cuma sekedar belajar mati-matian sampai rambut rontok, sampai botak, depan belakang botak. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Segala sesuatu ada tujuan. Dan inilah yang mengarahkan kita teman-teman untuk bisa sampai pada tujuan yang kita capai. Jadi kembali saya ingatkan tadi, apa yang menjadi purpose kita sebenarnya? Berdampak, yaitu menjadi garam dan terang dunia melalui sikap hidup kita. Yang kedua, memenuhi tujuan kerajaan surga. Tentunya dengan apa yang kita kerjakan dengan baik. Apa yang Tuhan persiapkan kepada kita saat ini kita kerjakan dengan baik. Tentunya dengan motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menegur kita secara pribadi, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki tujuan hidup yang jelas, berdampak bagi orang di sekitar kami, menjadi garam di orang di sekitar kami, mencapai dan memenuhi kerajaan surga, melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Ketika kami mengerjakannya, kami mengerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami belajar dari Salomo yang kehilangan arah, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan pun semua sia-sia. Kadang lupa diri, masih kau toleransi dengan dosa. Kami anak-anak muda yang masih hidup di dalamnya. Ampuni kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk boleh lepas dari semuanya itu. Sehingga kami belajar dari hal-hal yang kecil. Kami nggak mau toleransi dengan dosa. Kami mau katakan dosa. Kami nggak mau lupa diri bahwa kami dan anak-anak Allah. Mata Tuhan melihat segala seluk-beluk kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, biar Roh Kudus yang terus menyatakan firman-Mu ini kepada kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus memateraikannya dalam kehidupan masing-masing kami. Kami serahkan jalan ibadah kami ke depannya, biarlah Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Waktu selanjutnya saya percayakan kepada Liturgos. Baik, terima kasih atas kebenaran firman yang telah disampaikan hamba-Nya pada malam hari ini, sangat memberkati. Semoga kita sebagai pendengar bisa melakukannya dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pendengar, tetapi marilah kita melakukan segala tanggung jawab kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita berdampak dalam bagi sekitar kita, sekeliling kita, dimanapun kita berada, dan mari memenuhi kerajaan surga seperti yang dikatakan hamba-Nya tadi. Dan semoga teman-teman tidak melupakannya, semoga teman-teman bisa membawa kemanapun teman-teman berada. Amin. Nah, saatnya kita malam hari ini untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ika ya, Kak Ika.
Namun sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mengangkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan, mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doanya lahir dengan iman, berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganku, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Ya, salam. Ya, salam. Ya, pada saat ini kita akan berdoa syafaat, dan sebelum kita berdoa syafaat, jika ada pokok doa dari teman-teman yang perlu didoakan, silakan untuk disampaikan. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Nanti untuk yang melayani pada syafaat, saya minta dukungan doa. Saya sekarang lagi masih dalam perintisan jemaat dan juga sambil praktek untuk kuliah, dan itu ya saya ajukan nanti untuk ambil, itu ya saya ajukan untuk kayak praktek juga sambil perintisan, dan saya ajukan ke proposal saya, dan semoga bisa Tuhan berikan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan apa ya Tuhan percaya kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Nanti kita doakan sama-sama ya. Ya, mungkin dari saya Kak Ika, mohon dukungan doanya. Saya sudah menyelesaikan tugas akhir saya, puji Tuhan ya. Karena saya ngambil D3 jadi tugas akhir, berbeda dengan S1. Jadi puji Tuhan semua sudah selesai, tinggal nanti tunggu wisuda bulan 12 tanggal 22. Harapan saya semoga
saya bisa diwisuda, dan harapan sih semoga biayanya bisa terpenuhi, karena ketika saya berseru dan berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan. Saat ini saya sangat kebawa kepikiran bagaimana cara untuk uang wisuda ya, tapi ya ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih jalan keluar dan mempermudah ya, semoga ada jalan keluarnya. Dan doakan juga keluarga yang di NIAS saat ini, ya sebagai anak pasti rindu akan keluarga, namun semua ada waktunya. Dan udah lama juga tidak berkomunikasi, jadi harapan besar semoga keluarga sehat-sehat. Dan saya yakin semua teman-teman yang sudah jauh dari keluarga pasti merasakan apa yang saya rasakan, dan harapan kita mereka sehat-sehat selalu. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tinggal minta Papi Yesus nanti duitnya ya Kak. Tapi kita kaya. Baik, masih ada lagi? Oke, mungkin mewakili ya itu semua ya. Nanti kita doakan sama-sama apa yang menjadi pergumulan yang sudah disampaikan. Dan mungkin sebenarnya ada pergumulan, cuman masih malu untuk menyampaikan. Gak apa-apa, Tuhan pasti tahu. Baik, saat ini kita akan berdoa sama-sama. Nanti siapa tahu ada yang sedikit saya lupa ya di saat berdoa. Jadi gak apa-apa, kita doakan sama-sama begitu. Mari kita menutup mata, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini buat persekutuan kami, dan pada malam hari ini juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana ya Tuhan firman-Mu yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini melalui hamba-Mu sungguh mengena dalam kehidupan kami, dan itu semua adalah perbuatan kami. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan mampukan kami untuk menjauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami adalah manusia berdosa ya Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak pantas di hadapan Tuhan, tetapi karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah yang melayakkan kami untuk bisa datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami menyampaikan setiap pergumulan hati kami di hadapan Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari jajaran tertinggi hingga sampai jajaran terendah ya Tuhan. Engkau yang memilih mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Sehingga kami mohon biarlah Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Dan kami merindukan ya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ini akan terjadi hujan pertobatan ya Tuhan. Akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi program dalam bangsa dan negara kami pada saat ini, adalah Tuhan yang bercampur tangan. Ketika Tuhan yang bercampur tangan, maka semuanya itu akan terjadi ya Bapak. Pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, dimanapun mereka pelayanan pada saat ini, biarlah tangan Tuhan selalu ada untuk mereka, menopang mereka, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan juga pada saat ini kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di seluruh dunia ini ya Tuhan, dimanapun berada, biarlah kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin setiap gereja-gereja, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan hingga sampai pada cleaning service ya Tuhan dalam gereja, biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah Tuhan boleh memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, sehingga melalui gereja-gereja ini ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin diperluas dan nama Tuhan semakin diagungkan. Dan kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja yang
menjauhkan diri daripada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menyadarkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memberitakan firman ya Tuhan, bukan menyaksikan kesaksian hidup ya Tuhan, melainkan mereka benar-benar memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk Pulau Nias pada saat ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, yang ada di Pulau Nias, mulai dari jalan tertinggi hingga sampai jalan terendah di pedesaan pelosok-pelosok ya Tuhan. Dan ya Tuhan memberkati mereka dalam setiap kepemimpinan mereka, sehingga Pulau Nias ini ya Tuhan menjadi pulau yang Tuhan pilih. Dan kami rindu ya Tuhan, Pulau Nias akan terjadi hujan pertobatan ya Tuhan pada banyak anak-anak-Mu yang mengenal Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, karena Tuhan boleh memilih mereka untuk memberitakan Injil di dalam setiap perbuatan tingkah laku ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka pada saat ini di Pulau Nias ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh dari samping kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka gumuli pada saat ini, mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul untuk mendapat keturunan ya Tuhan, mereka yang sedang bergumul dalam permasalahan hidup ya Tuhan, apapun pergumulan keluarga kami pada saat ini, kiranya Tuhan boleh mendengar, menjawab tepat pada waktunya. Dan setiap keluarga kami yang masih belum mengenal Kristus, kami rindu ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kesempatan untuk boleh mengenal Kristus secara pribadi ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengalami, boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah, sehingga setiap penyakit yang sedang mereka alami pada saat ini boleh Tuhan sembuhkan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami semua yang jauh dari keluarga, kami rindu suatu saat nanti kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh rasa sukacita dan rasa ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk panti asuhan dimanapun pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada, Tuhan berikan hikmat dan berasal daripada Tuhan, dan anak-anak yang ada dalam panti asuhan, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan, dan biarlah semakin hari mereka boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, sehingga juga orang tua mereka yang ada dalam panti asuhan itu ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk mengajar, mendidik mereka dalam kerohanian mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk NYD pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus yang Tuhan telah pilih, ketua-ketua Komsel dan juga anggota NYD ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kerjasama yang baik, sehingga melalui persekutuan kami ini pun ada banyak jiwa-jiwa anak muda yang boleh bersekutu dengan Tuhan, mengenal Kristus ya Tuhan. Biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat ya Bapa, dan biarlah semua pemimpin yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Komsel ini dan NYD ini ya Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat sehingga boleh terbukakan cakrawala berpikir, sehingga timbul ide-ide baru dalam memperluas pekerjaan Tuhan. Kerjasama yang berasal daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Kak Alius pada saat ini yang sedang berjuang, yang sedang bergumul pada saat ini dalam perintisan ya Tuhan. Dan Tuhan boleh memberikan kemampuan, memberikan ide-ide yang baru, sehingga dalam program ini ya Tuhan, dalam perintisan ini boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, apapun yang sedang digumuli, biarlah Tuhan mendengar, menjawab tepat pada waktunya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Kak Lestari pada saat ini dalam bulan-bulan depan ini ya Tuhan, ada kegiatan wisuda dalam setiap dana-dana yang dibutuhkan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Kami tahu, kami yakin percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, yang mampu mencukupkan segala sesuatu apa yang kami butuhkan. Kami yakin percaya Tuhan, karena Tuhan yang memilih kami, maka Tuhan bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kami. Terlebih khusus untuk kehidupan Kak Lestari pada saat ini, biarlah Tuhan boleh mendengar, menjawab setiap apa yang sedang digumuli pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Pada malam hari ini, seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan ibadah kami pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jika sebentar kami akan melanjutkan, dan nanti akan kami akhiri, biarlah Tuhan selalu menyertai, dan ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pergumulan kami ini ya Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan jangan atas kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih Kak Ika Laia sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh para pengurus. Kepada para pengurus atau ketua umum kami persilahkan. Oh ya, salam. Shalom Kak.